Halo adik-adik, selamat datang di channel A+ Master Education dengan saya Budi. Ini adalah video bagian keempat dari pembahasan 40 soal prediksi matematika IPS WSM Unpar tahun 2021. Sebelum kita mulai pembahasannya, silahkan jika kalian berkenan subscribe channel A+ Master Education dan jangan lupa tekan juga loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi update-update terbaru dari video-video pembelajaran seputar matematika, fisika, dan kimia di channel A+ Master Education. Nomor 31, sebuah sepeda motor dibeli pada tahun 94 seharga 5 juta. Setiap tahun nilai sepeda motor ini menyusut sebesar 10% dari nilai tahun sebelumnya. Maka tahun 97 nilai kendaraan tersebut adalah berapa? Oke, saya akan bahas soal ini tidak perlu menggunakan rumus ya, kita bisa menggunakan logika saja. Tahun 94 ini harganya 5 juta. Ini baru beli nih ya. Nah, maka satu tahun berikutnya tahun 95 dia terjadi penyusutan 10%. Berarti nilainya sekarang adalah 5 juta dikurangi dengan 10% dikali nilai awalnya, yaitu 10% dikali 5 juta, yaitu 500.000. Maka di tahun 95 harganya jadi 4,5 juta. Oke. Nah, tahun 96 akan terjadi hal yang sama. Terjadi penyusutan 10%. Maka sekarang nilainya 4,5 juta dikurangi dengan 10% dari 4,5 juta, yaitu 450.000 ya. Nah, di sini jadi nilainya sekarang adalah 4.050.000. Oke. Nah, sekarang kita sampai ke tahun 97. Di tahun 97 terjadi penyusutan, yaitu 4.050.000 dikurangi dengan 10%-nya. Nah, ini saya kira-kira saja ya, tidak perlu dihitung secara detail supaya lebih cepat. 4 juta, ini anggap aja 4 juta ya. 10%-nya itu kurang lebih ya berkisar sekitar 400.000 deh. Gitu. Oke, maka nanti dia akan, ini kira-kira ya, bukan plus minus ya. Nilainya sekitar 3.600.000. Nah, di sini sudah ada nih 3.600.000, berarti jawabannya yang A gitu ya. Jadi ini 3.600.000 kurang lebih gitu. Kita tidak perlu menghitung secara eksak supaya apa? Supaya lebih cepat. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal 32, tabel di samping adalah hasil tes matematika. Nilai kuartil Q3 adalah berapa? Oke, untuk mencari Q3 di sini diberikan datanya data tunggal ya, karena nilainya tidak berkelompok nih. Ini 5, 6, 7 dan seterusnya. Oke, Q3 itu adalah, kita cari dulu data ke 3/4. Kenapa 3/4? Karena dia adalah kuartil ya, membagi data jadi 4 bagian sama besar dikali n+1. N itu adalah jumlah datanya. Jadi di sini data ke 3/4 dikali, kalau kita hitung di sini 10, 8, 20 ya. Ini totalnya 20 ditambah 1. Nah, seperti itu. Jadi Q3 itu adalah data ke ini 15 3/4. Ya. Jadi posisi Q3 itu berada pada data ke 15 3/4 seperti itu. Nah, untuk mencari Q3-nya sendiri kita gunakan X15. Angka 15 itu dari mana? Dari sini ditambah 3/4 itu dari sini dikali data selanjutnya X16 dikurangi dengan X15. Oke. Nah, ini data ke-15, kita lihat data ke-1, ke-2 itu di sini. Sampai ke sini data ke-6, sampai ke sini data ke-11, sampai ke sini ini data ke-16. Berarti data ke-15 itu posisinya ada di sini.
yaitu adalah 8. Jadi di sini 8 ditambah 3/4. Nah, data ke-16 juga karena posisinya di sini berarti dia 8 juga ya. Dikurangi dengan data ke-15. Jadi hasilnya adalah 8 karena ini hasilnya 0. Oke. Kalau kalian masih bingung, bisa simak video tentang mencari kuartil. Kalian bisa klik di situ, ada card di atas, ada petunjuknya ya. Kalian bisa pelajari secara detail dari video pembelajaran statistika data tunggal. Oke, kita lanjut ke soal nomor 33. Rata-rata gaji kelompok manajer adalah 7 juta dan rata-rata gaji kelompok kepala gudang adalah 6 juta. Nilai rata-rata gaji dua kelompok tersebut adalah 6.800.000. Perbandingan banyaknya anggota kelompok manajer dan kelompok kepala gudang adalah berapa? Nah, dalam video statistik tadi juga ada contoh soal rataan berbobot seperti ini. Ya. Jadi saya berikan juga cara cepatnya di sana sudah dijelaskan dan dibandingkan dengan cara lama. Oke, saya langsung menggunakan cara cepat ya di sini supaya bisa menyelesaikan ini tepat waktu. Kita lihat pertanyaannya adalah perbandingan banyaknya kelompok manajer dibandingkan dengan banyaknya kelompok kepala gudang. Gitu. Oke, nah cara cepatnya gimana? Kita lihat tadi rata-rata kelompok manajer itu 7 juta. Ya, ini ya. Rata-rata gabungannya 6.800.000. Nah, maka selisihnya, selisih dari 7 juta dan 6.800.000 itu adalah 200.000. Nah, ini kelompok manajer ya. Jadi 200.000 tadi saya taruh di balik di sini, di tempat kepala gudang. Nah, seperti itu. Itu cara cepatnya. Nah, untuk yang manajer itu kita menggunakan yang kepala gudang. Berarti 6 juta dan yang ini 6.800.000 dibandingkan dengan yang diselisihkan dengan yang totalnya. Jadi selisihnya itu adalah 800.000. Oke, jadi di sini dapat perbandingannya disederhanakan 4:1. Beres ya, langsung jawabannya yang E. Oke, soal nomor 34. Diketahui kubus ABCDFGH panjang rusuk 12, titik M adalah pertengahan rusuk BC. Maka jarak titik M ke pusat bidang EFGH adalah berapa? Oke, kalau diberitahu soal dimensi 3, kita gambar terlebih dahulu supaya apa? Supaya kebayang ya. Seperti ini. Nah, jangan lupa diberi nama A, B, C, D. Harus muter ya ini ya. E, F, G, H. Oke, ini rusuknya 12. Titik M adalah pertengahan rusuk BC. Nah, ini adalah titik M. Jarak M ke pusat bidang EFGH, pusat bidang EFGH. EFGH itu adalah atapnya ya. Jadi pusatnya itu berada di tengah-tengah. Kalau saya tarik garis, itu ini. Nah, ini adalah pusatnya. Saya sebut saja dengan P. Maka pertanyaannya jarak dari P ke M. Nah, titik P ini saya proyeksikan dulu ke bawah, diturunkan ke bawah. Nanti akan jadi pusat ini ya. ABCD. Nah, hasil proyeksinya saya tarik seperti ini. Jadi saya dapat sebuah segitiga siku-siku. Oke, ini saya sebut saja titik O. Jadi POM. Saya dapatkan seperti itu. Ini P, ini O, ini M. Oke, karena tadi rusuknya 12, maka panjang PO itu adalah tingginya. Itu adalah 12. Panjang OM itu setengah panjang AB. Ya, jadi ini hasilnya adalah 6. Nah, mencari PM kita tinggal gunakan Pitagoras saja. Jadi PM ya, itu sama dengan akar. Nah, supaya menghitungnya gampang, ini disederhanakan saja pakai perbandingan ya, adik-adik ya. Ini misalnya kalau dibagi 6 hasilnya itu adalah 1, ini dibagi 6 itu hasilnya adalah 2.
Oke, ini 2. Nah, kita pakai si angka 1 dan 2 ini untuk dimasukkan ke rumus Pitagoras. Jadi nanti hasilnya adalah akar 5. Nah, jadi di sini perbandingannya itu adalah akar 5. Tadi dibagi dengan 6, sekarang kalikan dengan 6. Ya, jadi ini adalah 6 akar 5. Jadi jawabannya yang D. Supaya menghitungnya tidak terlalu banyak. Ya, boleh saja sih kalau mau menghitung 12 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat, cuman nanti angkanya jadi besar. Ya, lebih enak pakai perbandingan saja. Jadi lebih cepat. Oke, soal berikutnya yang nomor 35. Ini adalah soal logika. Negasi dari pernyataan kuadrat dari semua bilangan bulat selalu tak negatif. Nah, ini kalau dinegasikan, ini agak sedikit bingung si kalimatnya. Jadi kalimat ini saya akan modifikasi dulu. Kita perhatikan, kuadrat dari semua bilangan bulat selalu tak negatif. Nah, ini kalimat ini saya ganti supaya lebih mudah. Jadi, kalimat ini setara dengan semua bilangan bulat apabila dikuadratkan selalu tak negatif itu selalu positif ya. Nah, gitu. Oke. Nah, ini akan jadi jauh lebih mudah mencari negasinya. Oke. Negasi dari semua itu bahasanya menjadi, ini negasinya ya, ada, atau terdapat, atau beberapa. Ya, nanti kalian tinggal pilih saja yang mana yang tersedia di jawaban. Nah, di sini pilihan jawabannya ada. Jadi, ada, kita pilih ada, bilangan bulat yang bila dikuadratkan negatif. Seperti itu ya. Ada bilangan bulat yang dikuadratkan, dia bilang di sini selalu positif. Jadi tidak selalu positif gitu ya, tidak selalu positif alias negatif. Tidak positif. Nah, pilihannya berarti ada bilangan bulat yang kuadratnya tidak positif itu adalah negatif ya. Jadi jawabannya itu adalah yang D. Oke, jadi ingat kalau semua itu negasinya ada atau beberapa atau terdapat. Kita teruskan soal nomor 36. Negasi dari pernyataan semua kuda berkaki 4. Nah, ini semua itu jadi ada ya. Ada kuda yang jangan dipilih berkaki 3, berkaki 5, berkaki 7. Jadi ada kuda yang tidak berkaki 4. Cukup seperti itu saja ya. Berkaki 4. Nah, jadi kita pilih nih, ada kuda yang tidak berkaki 4. Jawabannya itu adalah yang E. Oke, kita teruskan soal nomor 37. Premis pertama, jika Budi naik kelas dan menjadi juara kelas, maka ibu akan memberikan sepeda. Premis kedua, ibu tidak memberi sepeda. Oke. Jadi secara struktur, ini apabila kita lihat, ini saya misalkan pernyataan yang di depan, ya, ini adalah P. Lalu pernyataan yang di sini setelah maka, ini adalah Ki. Ya. Nah, kalau kalian perhatikan, jadi ini premis pertamanya itu adalah P maka Ki. Lalu premis kedua, ibu tidak memberi sepeda. Tadi ibu memberikan sepeda itu Ki, berarti ini adalah negasi Ki. Nah, ini disebutnya modus tollens, ya. Maka kesimpulannya itu adalah negasi P. Oke, jadi P-nya itu adalah Budi naik kelas dan menjadi juara kelas. Kata jikanya tidak ada ya, karena jika maka itu ini digunakannya di premis pertama, karena bentuknya implikasi. Jadi P itu adalah
Budi naik kelas dan menjadi juara kelas. Nah, ini kalimatnya seperti kalimat A dan B. Seperti itu ya. Nah, ini pernyataan P itu adalah A dan B. Maka negasi dari pernyataan P itu adalah negasi dari A dan B. Negasi dari A dan B itu adalah negasi A atau negasi B. Jadi jawabannya harus negasi A. Tadi A-nya itu Budi naik kelas. Jadi harus Budi tidak naik kelas. Di sini katanya atau ya. Ini adalah atau. Jadi kita pilih. Nah, Budi tidak naik kelas atau negasi B. B-nya tadi juara kelas. Jadi tidak menjadi juara kelas. Jadi jawabannya itu adalah yang D. Oke, jelas ya adik-adik? Soal nomor 38. Kontraposisi dari pernyataan. Nah, ini pernyataannya P maka Q. Ingat kembali, jika pernyataan P maka Q, kontraposisinya itu adalah negasi Q maka negasi P. Ya, dibalik lalu dikasih negasi. Nah, P-nya apa? Jika P-nya ini, hari hujan. Maaf, tidak ada jika ya. Nah, ini Q-nya, jalanan basah. Jadi kontraposisinya karena bentuknya implikasi, maka masih ada jika maka. Ya. Jika jalanan tidak basah, negasi Q, maka hari tidak hujan. Ya, negasi P. Jadi jawabannya itu adalah yang C. Oke. Kita teruskan soal nomor 38. Nomor 39. Negasi dari pernyataan, jika ayah datang, maka adik gembira. Oke. Jadi negasi dari, ini negasi. Nah, ini pernyataannya berbentuk P maka Q. Ya, negasi dari P maka Q itu adalah P dan negasi Q. Oke. Nah, ini harus diingat bentuk negasi dari pernyataan-pernyataan majemuk. Ya. Yang pertama, itu kalau negasi dari P atau Q, ini mudah ya. Seperti disubstitusi jadi negasi P dan negasi Q. Nah, ini seperti ini dikali ke sini, ini kali ke sini, ini kali ke sini, jadi semuanya menjadi lawannya. P jadi negasi P, yang tadinya ini atau jadi dan, ya tandanya yang tadinya ke atas sekarang jadi ke bawah, terus Q jadi negasi Q. Lalu negasi dari P dan Q, ini mudah. Ya, negasi P, nah, atau tandanya dibalik lagi negasi Q. Khusus untuk negasi P maka Q itu berubah menjadi seperti ini. Sebetulnya ini bisa menggunakan logika adik-adik ya. Nah, P maka Q ini saya dulu menghafalnya caranya seperti ini. P maka Q ini saya buat seperti pernyataan jika saya ulang tahun, maka saya traktir. Kalau saya ulang tahun, saya traktir kalian semua. Nah, ini adalah pernyataan P maka Q. Negasi itu adalah ingkaran. Jadi, pernyataan ini, pernyataan saya ini, saya disebut ingkar janji apabila syaratnya pertama harus ulang tahun dulu sayanya. Jadi, P di sini hasilnya. Jadi, saya ulang tahun hari ini. Saya ultah. Dan, tuh ini dan ya. Saya tidak traktir. Ya, tadi, aduh ini Pak Budi ulang tahun. Dulu janjinya mau traktir. Tapi sekarang, dia ulang tahun tapi dianya nggak traktir. Nah, dia ingkar janji. Nah, ingkar janji itu adalah ingkaran, itu adalah negasi. Oke, jadi tidak ada jika maka lagi. Nah, berarti pernyataan ini jika ayah datang maka adik gembira, syaratnya ayahnya harus datang dulu. Ayahnya datang dan adik tidak gembira. Seperti itu ya. Jadi jawabannya itu yang D. Jadi
bab logika ini sebetulnya kita bisa menggunakan logika sehingga lebih masuk akal. Jelas ya? Kita teruskan ke soal yang terakhir. Soal yang terakhir ini adalah soal dari persamaan kuadrat. Akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat min 3x plus 1 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Maka nilai x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat itu berapa? Oke, kalau kalian lihat di sini persamaan kuadratnya tidak bisa difaktorkan sehingga kita butuh bantuan sifat jumlah dan hasil kali akar-akar. Kita lihat dulu. X1 kuadrat ditambah dengan x2 kuadrat itu adalah x1 ditambah dengan x2 dikuadratkan dikurangi dengan 2x1 x2. Ya, ini bentuk yang sering keluar. Nah, di sini karena persamaan kuadrat x kuadrat min 3x plus 1 sama dengan 0 memiliki akar-akar x1 dan x2. Ingat ya sifat ini, jumlah akar-akarnya itu adalah min b per a. Oke, jadi min b-nya itu adalah min 3, a-nya 1. Ya, ini b-nya, ini a-nya. Di sini ada angka sebetulnya 1. Jadi hasilnya adalah 3. Oke, kita langsung masukkan ke sini x1 plus x2-nya 3 kuadrat min 2. Nah, x1 x2-nya belum tahu nih. Ini kita menggunakan sifat hasil kali akarnya. X1 kali x2 dia adalah c per a. C-nya itu yang angka ini ya, koefisien tetap itu 1, per a-nya itu di depan 1. Jadi hasilnya 1. Jadi di sini 2 kali 1. Nah, maka ini saya dapatkan 9 dikurangi 2, hasilnya adalah 7. Seperti itu adik-adik, mudah-mudahan 4 video yang saya buat ini bisa membantu kalian semua dalam tes gelombang yang ketiga maupun gelombang yang selanjutnya dari Unpad. Saya doakan selalu supaya kalian sukses dan bisa diterima di jurusan yang kalian pilih. Sampai jumpa di video yang lain. Tetap semangat, jangan lupa berdoa supaya Tuhan memberkati kalian semua. Sampai jumpa.